Itu merah, Edis. Bagaimana? Dari mana kamu tahu kamu Di dalam hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu giliran, yang salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya, begini. Itu semua kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah, saya menghargai kamu lah ya, saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf ya. Saya nggak perlu harga dari kamu karena memang kan marah kan, ngambek. Saya marah, Edis, ngambek. Ngapain saya Nanti kalau ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Begini. Cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lagi nih. Diskusi dengan baik ya, tapi jangan kejang-kejang ya. Perasaan aku dari dulu baik-baik aja. Oke, baik. Ayo kita mulai ya. Kita mulai. Silakan. Ini tema kita ini nih. Saya manggilnya apa ini? Masa panggil Dayak gitu? Nanti kan nggak enak sama Dayak-Dayak yang lain yang Kristen-Kristen. Saya panggil apa ini? Kamu mau panggil aku apa? Panggil Mbak aja dah. Oke, ya. Mbak Mualaf. Oke, Mbak Mualaf. Begini. Saya ini sedang membahas ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong, kayaknya dia udah nggak kuat lagi. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Ya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan? Seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Karena memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi imualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan. Bagaimana Muhammad marah ya, nih saya tunjukkan hadisnya ya, saya tunjukkan hadisnya, sabar ya teman-teman ya, nih saya balikkan kamera saya, bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa-bawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan kamera saya.
Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya baca. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Nih. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan bahasa kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis, karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, kamu kirim lagi. Emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan. Dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiru, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam ayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, sekarang begini, gini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab ketika membawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah? Apakah engkau ragu-ragu ya Umar bin Khattab? Loh, masa ragu-ragu? Loh, justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah.
gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad. Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu yang salah. Masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya. Begini. Itu semua kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah. Saya menghargai kamu lah ya. Saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf ya. Saya perlu harga dari kamu karena memang kan marah kan? Marah, ngambek. Marah, Edis, ngambek. Ngapain saya nanti kalau ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Edis, cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Oh, dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya ceritanya itu memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat kusir. Coba tunjukkan di mana saya pernah melakukan fitnah. Coba di mana saya pernah fitnah. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitnah. Apa? Nih, semua background saya siap. Semua background saya nih, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar aja. Sekarang begini loh, coba begini Mbak Mualaf, Kak Mualaf, dengar. Aduh. Kalau kamu ini gimana nih? Ini mana lah nih? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini teman-teman ya, karena mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Ya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong? Bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab kan? Kamu sendiri udah tahu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu. Kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana ini? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama kalian, tolong mualaf itu dibekali ilmu. Saya kasihan sama kamu, Edis. Kok malah bahas kasihan? Kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak mualaf yang cantik. Dengar dulu, dengar ya, dengar dulu. Benar atau tidak bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir. Kamu dengar aku dulu. Benar atau tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Kamu kayak gini, Edis. Kan? Kamu maunya didengar tapi kamu nggak mau dengar. Oke, silakan coba. Kalau kamu merasa aku kosong, ngapain kamu ngikutin aku? Dengan aku mengatakan diri aku Islam, dengan mengatakan diri aku justru Islam. Sekarang kita jadikan pembuktian. Ayo kita buktikan, apakah kamu betul-betul memiliki ilmu pengetahuan tentang agama Islam atau tidak? Dari tadi kita tanya nih, masalah hadis Muhammad yang marah kepada Umar bin Khattab, masalah hadis Muhammad kena sihir, tapi nggak ada. Berarti kamu memang mengakui. Nggak ada kamu menjawab. Ini 19.000 begini, di sini 19.000 orang ini di TikTok melihat, di YouTube belum lagi ada berapa ribu, ya. Coba tunjukkan kepada orang banyak khalayak ramai ini, coba. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata,
Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Apa jawabannya? Coba. Apa? Macet. Kalau yang percaya ya begonya sangat bego. Memang Loh, itu ada ini bukan loh. Ini namanya argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Ada penjelasannya. Nah, seperti Edis nih teman-teman. Di situ ada berapa Edis? Tempat kamu kata kamu? Ada berapa? Di sini 19.900, hampir 20.000. Ada berapa di situ teman-teman? 20.000, udah dibilang 20.000. Lihat di sini, saya nggak percaya sama Silakan. kamu. Nggak percaya karena memang kalian Saya percaya sama kamu. Orang munafik kayak kamu. Kalian percayanya sama Bukhari yang mengatakan Muhammad kena sihir. Oh, gimana? Jikalau ada seorang orang kafir membawa informasi kepada kamu, janganlah kamu langsung percaya dan jangan juga kamu langsung tidak percaya. Tapi diperiksa dulu. Ini kalian langsung nggak percaya apapun yang diberitakan oleh kafir, maka tidak dipercaya. Nggak boleh begitu jadi orang Islam. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil terhadap mereka. Betul? Betul nggak? Ini malah 20.800 orang sekarang. Hampir 21.000. Yuk, di hadapan 21.000 orang. Apakah jawaban seorang mualaf ketika disuguhkan fakta bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Silakan. Udah gelagapan dia. Ayo, silakan. Jangan kabur. Jangan telepon Zulkifli M. Abbas atau Nur Alim. Atau suruh sajalah telepon Adi Hidayat boleh, telepon Abdul Somad boleh. Ayo, silakan. Siapa yang mau ditelepon? Bahkan saya menantang Abdul Somad Adi Hidayat untuk diskusi dengan saya. Ayo. Nggak level mereka lawan kamu Edis, orang sampah. Bilang aja takut. Kotoran kayak kamu ngapain Edis? Dari tadi, begini. Oke, saya jawab. Dari tadi, macam-macam logical fallacy, macam-macam kesesatan logika. Salah satunya adalah argumentum ad hominem. Tahu nggak argumentum ad hominem itu apa? Nggak tahu, namanya juga mualaf. Oke, argumentum ad hominem adalah sebuah argumen kecacatan berpikir. Dia bukan membantah argumennya, tapi dia bantah orang yang ngomong. Gara-gara yang ngomong orangnya hitam. Gara-gara yang ngomong orangnya dekil. Makanya argumennya menjadi salah. Apa itu logika macam apa kayak begitu? Justru item-item begini keren, begini item-item keren. Jadi begini ya, Dayak mualaf, dengarkan. Kurang ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kalian. Nah kan, itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan tapi malah, kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian menjadi saksi bahwasanya dia kabur. Nah, jadi yang inbox saya mengenai Dayak mualaf ya, sekarang sudah tertunaikan keinginan kalian. Bang, coba sekali-kali masuk tuh komalnya Dayak mualaf tuh. Udah. Sudah kalian lihat bagaimana apa yang terjadi. Meninggal dunia dia, saudara-saudara. Nggak ada jawaban. Ditanya masalah Muhammad kena sihir malah. Shalom teman-teman analogi. Jumpa lagi dengan analogi. Diskusi atau debat agama seringkali mencerminkan perbedaan perspektif yang sangat mendalam antara individu dengan individu. Di satu sisi, diskusi semacam ini bisa menjadi kesempatan untuk saling memahami keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari pandangan dunia masing-masing. Namun, di sisi lain, hal ini juga bisa memicu perpecahan jika tidak dilakukan dengan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap perspektif orang lain. Salah satu hal yang penting perlu diperhatikan dalam diskusi agama adalah bahwa setiap orang membawa pengalaman pribadi dan latar belakang budaya yang berbeda. Karena itu kita perlu menjaga agar debat atau diskusi tidak beralih menjadi ajang pembuktian siapa yang benar atau salah, melainkan lebih kepada upaya saling belajar dan berbagi. Agama seringkali merupakan aspek yang sangat intim dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berbicara dengan empati dan rendah hati.
Pada akhirnya, meskipun diskusi agama dapat menghasilkan banyak pemikiran yang mendalam, penting untuk diingat bahwa tujuan utama bukanlah untuk memenangkan debat, melainkan untuk membuka ruang dialog yang sehat dan produktif. Sebagai manusia, kita mungkin tidak selalu sepakat dan dalam hal yang bersifat dogmatis, namun kita sepakat untuk saling menghormati hak masing-masing untuk berkeyakinan sesuai dengan hati nurani. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang bijak, ambil nilai positif dari diskusi ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.